dosen di Politeknik FPT ini. Oke Bu, untuk melanjutkan penelitian saya, di sini saya ingin bertanya. Yang pertama itu terkait latar belakang Ibu sebagai dosen, kayak lulusan dari mana, kenapa pengen jadi dosen dan kamu mengambil jurusan itu. Oke, langsung jawab ya. Baik, oke. Latar belakang pendidikan itu S1 di UGM Fakultas Pertanian, juga jurusan pengelolaan penyakit tanaman, kemudian S2-nya itu di UGM juga, itu fitopatologi pertanian, masih di jalur yang sama gitu ya. Sebelumnya ya SMA saya di Fakultas saya di Bandung ya, dari SD, SMP sampai SMA di Bandung. Kemudian memilih menjadi dosen, dulu sempat sebelum jadi dosen saya kerja gitu ya, kerja di perkebunan juga gitu ya, melalui terkait dengan perkebunan, termasuk tanaman perhutanan maupun kelapa sawit. Kemudian melanjutkan kuliah dan akhirnya menjadi dosen. Nah, sebenarnya dosen itu pilihan apa ya dulu itu ya. Jadi awalnya sih merasakan di kebun gitu ya. Kemudian ternyata sebenarnya menyukai juga di kebun, cuman passion untuk mengajar itu jauh lebih ini ya, lebih besar gitu kan, sehingga akhirnya ikut lanjut, kemudian ditawarin di sini sampai sekarang gitu. Nah, untuk jadi dosen itu ya memang untuk ini ya ya kesadaran, termasuk istilahnya kalau jurusan itu adalah pekerjaannya sadus, gajiannya gajinya saksen gitu ya, tapi bukan itu yang kita cari gitu ya, namanya rezeki itu kan pasti akan ada yang tidak hanya peluang dari saja, sehingga untuk mendidik, mengajar itu kayaknya kalau seorang wanita kalau itu kayaknya cocok juga gitu ya, maksudnya karena kita juga punya keluarga, kemudian anak, kemudian diskusi yang melatar belakangi intinya untuk menjadi pendidik ini sepertinya amalnya itu nanti akan mengalir gitu ya, sampai nanti apalagi untuk anak didiknya itu berhasil sukses, itu salah satu kebanggaan kita di luar dari itu sih. Terima kasih. Terus Bu, Ibu ada nggak hambatan itu selama menjadi dosen, atau kayak titik beratnya menjadi dosen itu ada nggak? Titik terberat hambatan menjadi dosen itu pada saat kalau kita itu belum berhasil mendidik dengan baik didiknya gitu ya, sebenarnya misalnya ada yang juga bisa lulus, atau mungkin ada yang terkendala sesuatu, ada masalah, kemudian dia harus keluar gitu ya, kemudian mungkin dari sisi kemampuan kita mungkin ya ada beberapa yang belum maksimal. Terus yang paling sangat menyentuh gitu ya, misalnya sampai ada orang tua yang datang ke kampus menanyakan anaknya kuliah gitu kan, ada biaya yang selalu dikasih minta gitu ya, itu yang merasa bahwa ya mungkin ada komunikasi yang terputus di situ antara dosen dengan mahasiswanya, itu juga hal itu terjadi. Masuk karena tantangan sekarang itu ya, di mana Gen Z, Gen Alpha gitu ya, kemudian generasi strawberry gitu kan. Nah itu juga tantangan tersendiri gitu ya bagi kami gitu ya, karena awal saya masuk itu 2013 gitu ya, itu
sampai sekarang itu terjadi pergeseran atau perubahan sih itu ya, maksudnya dari karakter mahasiswanya itu cukup berbeda jauh gitu ya, sehingga ini menjadi tantangan kami gitu ya untuk menghadapi generasi seperti apa gitu ya, karena ini menjadi persoalan umum ya, maksudnya di dunia industri juga banyak hal membahas tentang itu sih tantangannya adalah di situ. Cara Ibu membangun hubungan dengan rekan kerja dan mahasiswa. Cara membangun hubungan kerja ya, kita di sini harus membuat atmosfer yang kekeluargaan yang dinamis lah untuk sebuah berjalannya sebuah organisasi ya, termasuk di dunia pendidikan ini. Jadi nggak mungkin kita akan berjalan sendiri gitu kan, karena kita di sini adalah ada teman gitu ya, ada keluarga atau dunia sosialisasi kita gitu ya, sehingga ya kita harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Pasti di dalam setiap kita bersosialisasi kan pasti nanti akan ada masalah gitu kan, ada perbedaan kayak gitu ya. Itu gimana caranya kita sebagai makhluk sosial pasti harus mampu gitu ya mengatasi itu. Kemudian ya istilah adalah empati, kemudian saling mengerti gitu ya, kemudian saling menghargai gitu, kemudian ya kita harus punya attitude tersendiri juga bagi kita yang itu bisa membawa lingkungan itu menjadi kondusif gitu ya. Intinya ya kita hidup sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, pasti kita harus bersosialisasi ya. Bagaimana adab dalam bersosialisasi, menghargai orang lain itu yang harus dimiliki gitu ya. Mungkin kita akan hidup sendiri. Karena ketika di dalam sebuah organisasi, kalau itu tidak selaras atau tidak sefrekuensi, tidak sevisi, itu kan susah untuk maju gitu ya. Sehingga ya, itu tadi harus saling mendukung. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang Ibu alami selama menjadi dosen di sini? Kelebihan dan kekurangan selama menjadi dosen gitu ya. Kalau menurut saya sih ya setiap dalam perjalanan itu kan pasti ada plus minus gitu ya, tergantung bagaimana kita mensikapi. Nah kalau kelebihan dan kekurangan di situ yang jelas ketika ada sesuatu yang baik itu pasti harus ditingkatkan gitu ya. Apa yang sudah baik itu dilaksanakan kemudian ditingkatkan. Kalau yang kurang ya gimana caranya kita harus memperbaiki, termasuk kemampuan kita, termasuk dalam metode mengajar kita, termasuk dalam berkomunikasi. Nah itu menurut saya sih harus selalu dinamis ya, harus selalu kita mengikuti perkembangan. Nggak mungkin akan stuck aja gitu ya, mau sampai dulu sampai sekarang atau besok ya gini aja nggak bisa. Jadi harus dinamis, apalagi yang dihadapi adalah dunia yang perkembangannya sangat cepat sekali. Kita juga harus selalu bisa beradaptasi di situ. Kalau nggak seperti itu ya kita akan berjalan. Sehingga kalau mensikapi kelebihan dan kekurangan ya itu tadi ketika kita memandang itu sesuatu yang negatif kan pasti mindset kita juga akan keluarnya negatif kan gitu. Tapi bagaimana ketika sesuatu itu negatif atau kurang, bagaimana kita mensikapinya, nah, itu tergantung dari sudut pandang kita. Jadi kalau merasanya itu adalah negatif atau kurang ya pasti hasilnya kan gitu. Cuman kalau kita melihatnya sesuatu itu adalah yang perlu kita perbaiki, jadi memandang sesuatu itu ketika kita menjudge dengan kata-kata yang negatif pun keluarnya kan pasti akan ke situ kan. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, yang lebih positif, pasti akan berbeda. Sehingga kalau saya sih prinsipnya adalah bagaimana kita memandang sesuatu itu dari sisi positif. Jadi dari sisi kita dulu gitu kan, bagaimana kita mengintrospeksi diri. Jadi kalau teman-teman mungkin sering dengar podcast-nya si siapa itu ya yang terkait dengan
inner game gitu ya. Jadi kan ini menurut saya sih cukup bagus ya podcast-podcastnya itu, kemudian bikin kamu nyaman itu diikuti ya, terus sampai terus muda gitu kan. Jadi mensikapi dari kekurangan kita ya, kita harus kembali ke diri kita dulu. Sejauh mana yang kita lakukan itu seperti apa, lalu kita akan bisa melangkah lebih lanjut. Jadi aku mengerti tentang kampus LBP. Kampus LBP. Ya, kampus LBP karena ini adalah menjadi tempat saya bekerja gitu kan ya, menjadi ibaratnya adalah rezeki saya gitu kan, ya saya harus bangga gitu ya. Saya harus bangga dengan kampus LBP dengan segala kondisi yang ada. Makanya kan dibutuhkan ya, ketika itu ada sebuah kekurangan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan, ya itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kami gitu kan, tanggung jawab kita bersama. Selama kita itu kan berproses kemudian menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, kan kita harus menyukai gitu ya, merasa memiliki dan bangga gitu, sehingga ini akan mengalir kemudian ya, ini akan mempengaruhi dari kedepannya. Jadi saya kalau ditanya ya, ini menjadi ladang rezeki saya, jadi ya saya bangga gitu. Bangga dalam artian memang dari hati gitu ya, maksudnya dengan segala dimanapun kita berada kan pasti akan selalu melihat ada kekurangan itu pasti, itu namanya manusia kan pasti seperti itu ya. Tapi gimana caranya, kembali lagi bahwa ini adalah menjadi tempat kita, kemudian teman-teman juga akan menjadi bagian sejarah perjuangan teman-teman, sehingga apapun itu ya kita sendiri yang akan menuliskan di situ ya, hasilnya mau seperti apa, mau menurunkan bagus dan tidaknya kan kita sendiri. Sehingga gimana caranya kita itu membuat sesuatu yang positif. Jadi kan kalau menurut saya, kenapa sih kita hidup banyak sekali kan, kita harus apa yang kita lakukan itu hendaknya kita berpikir baik kita untuk lingkungan masyarakat. Jadi ketika melihat sesuatu akan meminimalisir lah, intinya meminimalisir hal-hal yang negatif atau yang kurang menjadi sesuatu yang terus bangga yang sebagai pengalaman Ibu menjadi dosen, apa catatan Ibu ingin dipanggil sebagai dosen itu? Pengalaman sebagai dosen yang menurut itu pasti ada administrasi gitu, maksudnya perubahan regulasi, perubahan peraturan itu juga pasti akan membuat dampak gitu ya, terkait dengan administrasi dosen gitu ya. Sebagai pengajar kan tidak hanya ngajar saja, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, itu jelas. Kemudian itu tadi mungkin komunikasi gitu ya, kan mahasiswa kita juga tidak semuanya itu dari lingkungan, apalagi untuk anak didiknya itu berhasil sukses, itu salah satu kebanggaan kita di luar dari itu. Terima kasih. Terus Bu, Ibu ada nggak hambatan itu selama menjadi dosen, atau kayak titik terberatnya menjadi dosen itu ada nggak? Titik terberat hambatan menjadi dosen itu pada saat kalau kita itu belum berhasil mendidik dengan baik didiknya gitu ya. Contohnya misalnya ada yang buat bisa lulus, atau mungkin ada yang terkendala sesuatu, ada masalah kemudian dia harus keluar gitu ya. Kemudian mungkin dari sisi kemampuan kita mungkin ya, dan beberapa yang belum maksimal. Terus yang paling sangat menyentuh gitu ya, misalnya sampai ada orang tua yang datang ke kampus menanyakan anaknya kuliah gitu kan, ada biaya yang selalu dikasih
kasih, meta gitu ya. Itu yang benar-benar apa ya, merasa bahwa ya mungkin ada komunikasi yang terputus di situ antara dosen dengan mahasiswanya, terputus juga hal itu terjadi gitu. Masuk karena tantangan sekarang itu ya, di mana Gen Z, Gen Alpha gitu ya, kemudian generasi strawberry gitu kan. Nah itu juga tantangan tersendiri gitu ya bagi kami gitu ya, karena awal saya masuk itu 2013 gitu ya, itu sampai sekarang itu terjadi pergeseran atau perubahan sih itu ya, maksudnya dari karakter mahasiswanya itu cukup berbeda jauh gitu ya, sehingga ini menjadi tantangan kami gitu ya untuk menghadapi generasi seperti apa gitu ya, karena ini menjadi persoalan umum ya, maksudnya di dunia industri juga banyak hal membahas tentang itu sih tantangannya adalah di situ. Cara Ibu membangun hubungan dengan rekan kerja dan mahasiswa. Cara membangun hubungan kerja ya, kita di sini harus membuat atmosfer yang kayak kekeluargaan yang dinamis lah untuk sebuah berjalannya sebuah organisasi ya, termasuk di dunia pendidikan ini. Jadi nggak mungkin kita akan berjalan sendiri gitu kan, karena kita di sini adalah ada teman gitu ya, ada keluarga atau dunia sosialisasi kita gitu ya, sehingga ya kita harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Pasti di dalam setiap kita bersosialisasi kan pasti nanti akan ada masalah gitu kan, ada perbedaan kayak gitu ya. Itu gimana caranya kita sebagai makhluk sosial pasti harus mampu gitu ya mengatasi itu. Kemudian ya istilah adalah empati, kemudian saling mengerti gitu ya, kemudian saling menghargai gitu, kemudian ya kita harus punya attitude tersendiri juga bagi kita yang itu bisa apa namanya membawa lingkungan itu menjadi kondusif gitu ya. Intinya ya kita hidup sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, pasti kita harus bersosialisasi juga. Bagaimana adab dalam bersosialisasi, menghargai orang lain itu yang harus dimiliki gitu ya. Mungkin kita akan hidup sendiri. Sekarang ketika di dalam sebuah organisasi, kalau itu tidak selaras atau tidak sefrekuensi, tidak sevisi, itu kan susah untuk maju. Sehingga ya, itu tadi harus heterogenitasnya cukup tinggi kan, menjadi hal yang harus disatukan, karena budaya yang berbeda itu pasti akan ada hal-hal yang mungkin bisa menjadikan percikan masalah kan gitu. Itu kemudian kendalanya kurang lebih apalagi ya, kalau secara saya menganggapnya itu bukan ini ya, maksudnya ya setiap perjalanan atau setiap usaha atau apa yang kita lakukan pasti akan ada masalah kan gitu. Tinggal bagaimana mensiasati itu, sehingga beban itu masalah itu bukan kita jadikan sebagai beban, sehingga kita akan berjalan mengalir lah gitu ya, mengalir, kemudian semangat itu pasti ada solusinya. Yang paling jelas itu ya ini sih, perubahan yang sangat cepat, kemudian itu tadi generasi yang kita hadapi itu adalah generasi yang milenial, boleh dikatakan yang itu tadi ya, Gen Z, Gen anak-anak yang sekarang gitu ya. Itu ya cukup ini ya, apa namanya, menjadi tantangan. Di satu sisi kan perbedaan generasi itu kan jauh ya. Saya masuknya gen apa ya, Gen X, sebelum Gen X apa ya, nah itu kan ya, jadi agak lumayan jauh ininya ya, sehingga kan kita harus apa namanya menyesuaikan, termasuk karena saya juga punya anak usia menjelang dewasa kan, jadi setidaknya saya juga sudah belajar gitu ya, pasti sebenarnya yang dimau ini gitu ya, karena
ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri atau paling tidak tahu seperti apa sih dunianya mereka itu, kita nggak akan tahu juga gitu ya. Saya harus memaksakan kalau saya seperti ini ya kalian harus ikut, padahal juga gitu. Sehingga gimana caranya menyesuaikan supaya diperoleh ini yang sama ya, frekuensi yang sama. Kalau itu sudah sama sejalan, ini sih mulai tapi ya. keterampilan apa yang ingin tingkatkan pada saat ini? Oke, ya. Kalau untuk saat ini yang lagi dengan tantangan zaman yang begitu cepat gitu ya, itu yang jelas komunikasi berarti bahasa gitu kan. Ini juga berlaku untuk komunikasi juga ya, bahasa, karena ini sudah masuk di era global gitu ya, sehingga kemampuan berbahasa asing itu harus ditingkatkan. Kemudian jejaring gitu ya, jejaring ini sangat penting untuk mendapatkan selain informasi juga relasi. Untuk kalau di kami kan juga sebagai pengajar harus banyak tuh insight atau kerjasama yang harus dikembangkan, tidak hanya di internal tapi juga di eksternal, tapi juga harus internasional gitu. Sehingga arahnya adalah pengembangan jejaring untuk kalau di kami ada namanya tridharma ya, pendidikan, penelitian, pengabdian, itu harus wajib lah. Sehingga kita tidak hanya berkutat pada di internal saja, tapi di dunia luar itu sekarang perkembangannya seperti apa sih gitu ya. Sehingga kita jangan seperti kakak dalam burung, kita hanya tahunya di kita saja. Sehingga pengembangan jejaring ini sangat dibutuhkan. Kemudian kemampuan kompetensi ya, kita juga wajib nih tersertifikasi untuk beberapa kompetensi sesuai dengan bidang keahlian kita gitu ya. Sehingga kita juga diwajibkan untuk selalu mengupgrade kemampuan kita, baik itu di kemampuan ya, terutama untuk mendukung pada bidang kerja kita. Jadi selain mengajar, kita juga diminta untuk kemampuan bidang administrasi, komunikasi juga gitu ya. Jadi banyak gitu ya, sama dengan teman-teman juga. Selain kuliah, kan kembangkan diri kalian juga, khususnya dalam komunikasi, membangun jejaring organisasi dan soft power. Itu penting sekali saat ini. Yang terakhir Bu, apa sih pesan Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa politeknik? Pesannya adalah teman-teman masih sebagai mahasiswa baru gitu ya, masih sangat, menurut saya masih labil dengan pengaruh-pengaruh yang ada. Mungkin kalau teman-teman dari luar Jawa kemudian ke sini gitu kan, agak sedikit kaget mungkin ya dengan kondisi yang ada di sini, yang apa ada gitu kan. Yang pertama adalah selalu itu tadi, ingat tujuan kalian ke sini itu apa, belajar gitu kan. Kemudian selain itu, kembangkan kemampuan teman-teman untuk di ya, organisasi, kemudian kompetensi yang lain itu termasuk ya apa ya, pendukung untuk teman-teman itu nanti kerja kan, tidak hanya kompetensi di bidang kompetensi saja kan, jadi termasuk bagaimana cara berkomunikasi, kemudian jejaring sosial kalian, jaringan ini karena sangat berguna sekali untuk teman-teman nanti setelah lulus. Termasuk tadi kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan software. Apa itu next ke depan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI, gitu kan. Sehingga kita harus jeli melihat perkembangan ataupun nanti potensi pekerjaan apa yang dibutuhkan pada saat teman-teman lulus. Kalau di bidang perkebunan itu menurut kami masih sangat terbuka gitu ya, karena dengan posisi
luas lahan kita untuk kelapa sawit itu sekitar 16 juta hektar gitu kan. Kalau boleh menjelang dewasaan, jadi setidaknya saya juga sudah belajar gitu ya, apa sih sebenarnya yang dimau ini gitu ya. Karena ketika kita tidak bisa apa ya menyesuaikan diri atau paling tidak tahu seperti apa sih dunianya mereka itu, kita nggak akan tahu juga gitu ya. Ketika saya harus memaksakan kalau saya seperti ini ya kalian harus ikut, padahal enggak gitu. Sehingga gimana caranya menyesuaikan supaya diperoleh apa namanya ya, ini yang sama ya, frekuensi yang sama. Kalau itu sudah sama sejalan, ini sih mulai kayak ya. keterampilan apa yang ibu tingkatkan pada saat ini? Oke, ya. Kalau untuk saat ini ya kembali lagi dengan tantangan zaman yang begitu cepat gitu ya. Itu yang jelas komunikasi berarti bahasa gitu kan. Ini juga berlaku untuk juga ya bahasa, karena ini sudah masuk di era global gitu ya, sehingga kemampuan berbahasa asing itu harus ditingkatkan. Kemudian jejaring gitu ya, jejaring ini sangat penting untuk apa namanya mendapatkan selain informasi juga relasi. Untuk kalau di kami kan juga sebagai pengajar harus banyak tuh insight atau kerjasama yang harus dikembangkan, tidak hanya di internal tapi juga di eksternal, tapi juga di internasional gitu. Sehingga arahnya adalah pengembangan jejaring untuk kalau di kami ada namanya tridharma ya, pendidikan, penelitian, pengabdian, itu harus wajib lah. Sehingga kita tidak hanya berkutat pada di internal saja, tapi di dunia luar itu sekarang perkembangannya seperti apa sih gitu ya. Sehingga kita jangan seperti kata dalam burung, kita hanya tahunya di kita saja. Sehingga pengembangan jejaring ini sangat dibutuhkan seperti itu ya. Kemudian kemampuan kompetensi ya, kita juga wajib nih tersertifikasi untuk beberapa kompetensi sesuai dengan bidang keahlian kita gitu ya. Sehingga kita juga diwajibkan untuk selalu mengupgrade kemampuan kita, baik itu di kemampuan yang terutama untuk mendukung pada bidang kerja kita. Jadi selain mengajar, kita juga diminta untuk ngomong bidang administrasi, komunikasi juga gitu ya. Jadi banyak gitu ya, sama dengan teman-teman juga. Selain kuliah, kan kembangkan diri kalian juga, khususnya dalam komunikasi, membangun jejaring, organisasi, dan soft power. Itu penting saat ini. Yang terakhir Bu, aku sih tidak ibu untuk mahasiswa politeknik. Pesannya adalah teman-teman masih sebagai mahasiswa baru gitu ya, masih sangat, menurut saya masih labil dengan pengaruh-pengaruh yang ada. Mungkin kalau teman-teman dari luar Jawa kemudian ke sini gitu kan, agak sedikit kaget mungkin ya dengan kondisi yang ada di sini, yang ada gitu kan. Yang pertama adalah selalu itu tadi, ingat tujuan kalian ke sini itu apa, belajar gitu kan. Kemudian selain itu kembangkan kemampuan teman-teman untuk di ya organisasi, kemudian kompetensi yang lain itu termasuk ya apa ya, pendukung untuk teman-teman itu nanti kerja kan, tidak hanya kompetensi di bidang kompetensi saja kan, jadi termasuk bagaimana cara berkomunikasi, kemudian jejaring sosial kalian, jaringan ini karena sangat berguna sekali untuk teman-teman nanti setelah lulus. Termasuk tadi kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan software. Apa itu next ke depan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI, gitu kan. Sehingga kita harus jeli melihat
perkembangan ataupun nanti potensi pekerjaan apa yang dibutuhkan pada saat lulus. Kalau di bidang perkebunan itu menurut kami masih sangat terbuka gitu ya, karena dengan posisi luas lahan kita untuk kelapa sawit itu sekitar 16 juta hektar gitu kan. Kalau boleh dikatakan setiap 600 atau 700 sampai 1000 hektar itu kan butuh satu asisten kan, sehingga masih butuh berapa asisten yang diperlukan. Ini baru 4 asisten kan. Intinya adalah sektor pertanian ataupun perkebunan ini ke depan masih menjadi salah satu bidang kerja yang menjanjikan, sehingga menurut saya teman-teman jangan merasa bahwa kerjanya di perkebunan gitu, enggak gitu ya, peluangnya masih cukup terbuka, tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan itu. Karena untuk perkembangan karir, jenjang karirnya itu sudah termasuk. Dan kalau kalian punya selain kemampuan yang terkait dengan teknisnya itu jauh lebih akan sangat bermanfaat. Misalkan dengan perkembangan dunia yang disruptif sekarang ini, mahasiswa apalagi harus melek teknologi, jangan sampai ketinggalan zaman gitu kan. HP-nya digunakan jangan hanya untuk sosmed saja, kan banyak hal yang bisa dilakukan dari itu